Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Febrianto, nomor NIM 20087089. Saya akan menjawab tugas anatomi psikologi. A. Struktur dan klasifikasi sistem saraf. Klasifikasi sistem saraf. Susunan sistem saraf manusia tersusun dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi terdiri atas sistem saraf simmotis dan sistem saraf otonom. 1. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat meliputi otak atau encephalon dan sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak dengan fungsi yang sangat penting, maka perlu perlindungan dari rangka. Sistem saraf perifer. 2. Sistem saraf perifer adalah saraf-saraf yang berada di luar sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf perifer merupakan saraf yang menyebar pada seluruh bagian tubuh yang melayani organ-organ tubuh tertentu seperti kulit, persendian, otot, kelenjar, seluruh darah, dan lain-lain. Tidak seperti sistem saraf pusat, sistem saraf perifer tidak dilindungi tulang. Sistem saraf perifer disusun oleh saraf otak atau saraf kranial, yaitu saraf-saraf yang keluar dari otak, dan saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal, yaitu saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Struktur sistem saraf berdasarkan bentuknya. Satu sel saraf terdiri dari badan sel, dendrit, dan akson. 1. Badan sel. Badan sel adalah bagian yang terbesar dari sel saraf. Badan sel dapat berfungsi sebagai penerima rangsangan dari dendrit dan kemudian diteruskan menuju ke akson. 2. Dendrit merupakan serabut sel saraf pendek, bercabang-cabang, dan perluasan dari badan sel. Dendrit memiliki fungsi sebagai penerima dan pengantar rangsangan ke badan sel. 3. Akson. Dikenal sebagai neurit. Neurit merupakan serabut sel saraf yang panjang dan merupakan perjuluran dari sitoplasma pada badan sel. B. Mekanisme kerja impuls secara saraf. 1. Impuls dihantarkan melalui sel saraf. Impuls dapat diteruskan dan mengalir melalui saraf yang disebabkan adanya perbedaan potensial listrik yang dinamakan polarisasi. 2. Impuls dihantarkan lewat sinapsis. Apabila impuls mengenai tombol sinaps, maka permeabilitas membran prasinapsis terhadap ion kalsium menjadi meningkat. Ion kalsium kemudian akan masuk, sedangkan gelembung sinapsis akan melepaskan neurotransmitter ke celah sinaps. C. Konsep mekanisme refleks gerak. Gerak refleks dilakukan tanpa adanya impuls dari pusat saraf di otak. Urutan gerak refleks adalah reseptor, neuron sensori sumsum tulang belakang, neuron motoris, efektor. D. Mekanisme sistem sensori. Mekanisme sistem sensori, impuls atau pesan, reseptor sensori, kinoptor atau pusat saraf di otak, motorik, efektor. Sekian dari jawaban saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.